Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Semoga tidak tegang. Ini karena setelah pemilu ternyata suasananya luar biasa menegangkan. Banyak berseliweran informasi setelah kemarin pada 14 Februari ya dari siang hingga malam ya banyak televisi menyiarkan tentang quick count yang memenangkan 02 dan kemudian perlahan-lahan tepatnya pada hari ini 15 Februari banyak bandingan informasi dari media sosial yang secara langsung memperlihatkan data dari hasil pemungutan suara secara manual dan bagaimana posisinya kok banyak yang berubah atau tidak sama dengan yang diinput di dalam website KPU. Dan sahabat kalian, itu sudah saya kira sama-sama orang tahu. Namun kita akan melihat tentang bagaimana hari ini ya ada berita yang banyak atau ada 4 pemimpin negara sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Prabowo terima ucapan selamat kemenangan dari 4 pemimpin dunia. Ini berita dari Detik News. Sahabat sekalian, jangan gusar dulu, mari kita baca saja perlahan-lahan. Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budi Satrio Wiyandoro menyampaikan Capres Prabowo Subianto telah mendapat ucapan selamat dari 4 pemimpin dunia. Menurutnya, ucapan itu sebagai tanda pengakuan terhadap demokrasi di Indonesia. Budi Satrio mengatakan Prabowo telah menerima sambungan telepon dari 4 pemimpin dunia yang mengucapkan selamat atas kemenangan di Pilpres 2024. Selain Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Prabowo sudah menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Ceko Petfiala. Sahabat sekalian, apa arti ucapan selamat ini? Ya tentu saja pemimpin negara itu melihat berita-berita yang beredar dan hasil quick count itulah yang mungkin mendorong bagaimana mereka segera menghubungi Prabowo untuk mengucapkan selamat. Meskipun diketahui ya saat ini KPU masih menghitung suara perolehan Pilpres 2024. Ini luar biasa ya, belum ada pengumuman tapi selamat-selamatan sudah lebih duluan ya, tidak apa-apa. Mungkin itulah kebahagiaan ya bagi mereka. Namun hitung cepat atau quick count lembaga survei menunjukkan raihan suara yang didapat Prabowo Gibran sudah lebih dari 50%. Memang lebih hebat mereka ini daripada KPU. Tapi apapun yang terjadi, ya itulah yang terjadi. Mau diapakan lagi ya. Yang penting tetap dikawal tentang bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil. Dan sahabat kalian, di berita yang lain memang ditemukan fakta bahwa Sirekap KPU itu memang rawan keanehan. Masyarakat harus aktif mengawal. Ini seperti disampaikan oleh Chairman Lembaga Riset Cyber CISS RAC Pratama Persada yang mengatakan bahwa ditemukan keanehan hasil penghitungan suara pada situs pemilu 2024.kpu.go.id pada salah satu TPS yaitu TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, di mana jumlah suara yang dimasukkan ke dalam sistem berbeda dengan lembar C1, selisih sampai 500 suara. Saya ulangi, selisih sampai 500 suara. Ini luar biasa. Dan yang menarik, langsung saya lompat saja ini, sahabat kalian. Lebih lanjut, keanehan lainnya adalah jumlah Yang lebih memprihatinkan adalah jumlah penghitungan suara pemilihan presiden, di mana jumlah suara untuk paslon nomor 2 Prabowo Gibran jumlah suara yang diperoleh tertulis di situs KPU adalah 617 suara. Ternyata itu kelebihan 500 suara dari yang seharusnya adalah 117 suara.
seperti yang tertera pada form plano C1 tuturnya. Sahabat kalian, ini satu fakta. Bagaimana 117 suara menjadi 617 alias ditambah 500 suara. Apakah itu bertambah dengan sendirinya? Apakah ada yang menambahkan? Atau memang ada desain untuk menambahkan? Semua belum bisa memastikan. Apalagi kata Presiden Jokowi, kalau minta kalau memang ada dugaan kecurangan, bawa ke Bawaslu, bawa ke MK. Tapi Hasto melihat itu adalah ungkapan normatif belaka. Presiden Joko Widodo mengimbau agar tak hanya berteriak curang, tapi juga membawa bukti ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi jika ada dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai ucapan Jokowi sebagai sikap normatif. Ya, itu suatu sikap normatif. Kan di dalamnya praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman pelanggaran-pelanggaran nyata. Itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu, kata Hasto Kristianto di gedung High End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari 2024. Jokowi juga mengatakan janganlah teriak-teriak curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK ya, kata Jokowi setelah meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show 2024 di GE Expo Kemayoran Jakarta Kamis 15 Februari 2024. Sahabat sekalian, apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan dari 3 berita itu? Pertama, ada euforia yang luar biasa dari kelompok Prabowo Gibran, apalagi tambah dapat ucapan selamat dari pemimpin 4 negara. Yang kedua, masalah penghitungan masih terjadi dan diduga kuat ada banyak salah input yang itu oleh sebagian publik disebut dengan kecurangan. Dan dengan fakta itu, kata Presiden Jokowi, kalau memang ada kecurangan, bawa ke MK, bawa ke Bawaslu. Tetapi sebagian masyarakat mungkin berpikir, bisakah Bawaslu membawa aspirasi keadilan? Mampukah MK dengan catatan etik yang kemarin bertindak secara adil dan bijaksana? Itu juga menjadi sebuah pernyataan. Dan Hasto menilai ungkapan-ungkapan seperti itu normatif belaka. Inilah politik, butuh kedewasaan, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik dengan semangat Indonesia jauh dari ketidakjujuran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.